Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sholawat nariyah yang saya hormati, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sebelum kegiatan rutinitas kita setiap malam Rabu untuk bersama-sama membaca sholawat nariyah yang biasanya kita berusaha untuk menghatapkan dengan jumlah bilangan 4.444. Karena itu kami akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholawat nariyah. Apakah ini betul-betul musyrik ataupun tersesat atau tidak. Jadi popularitas sholawat nariyah di kalangan umat Islam di Nusantara memang tak terbantahkan. Namun apakah ia lantas bersih dari para penolaknya? Ternyata tidak. Sebuah fenomena yang sesungguhnya sangat lumrah dalam kehidupan beragama lewat beragam sudut pandang. Beberapa orang melancarkan vonis bahwa pengamalan sholawat nariyah termasuk melenceng daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bisa dibilang bid'ah. Sebagian yang lain menghakimi secara lebih ekstrim, itu dikatakan syirik atau menyekutukan Allah. Vonis bid'ah umumnya berangkat dari alasan tidak ditemukannya hadis atau ayat yang spesifik tentang sholawat nariyah. Sementara tuduhan syirik berasal dari analisa terjemahan atas redaksi sholawat nariyah yang dinilai mengandung unsur kemusyrikan. Yang terakhir ini menarik karena tuduhan sekejam itu ternyata justru muncul hanya dari analisa kebahasaan. Benarkah demikian? Mari kita simak redaksi dari sholawat nariyah secara lengkap yang berbunyi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ada fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil lak. Itu bacaan sholawat nariyah yang komplit. Perhatikan baik-baik. Para menuju sholawat nariyah yang mengandung kesyirikan pada umumnya hanya tertuju pada 4 kalimat di bawah ini. Yang pertama adalah tanhallu bil uqadu, yang kedua adalah watang fariju bil qurabu, yang ketiga adalah watuqda bil hawaiju, dan yang keempat adalah watunalu bir raghaibu. Kita uraikan satu persatu. Kalimat-kalimat itu pun dirinci lalu diterjemahkan begini. Kalimat tanhallu bil uqadu artinya segala ikatan, kesulitan bisa dilepas karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat yang kedua adalah watang fariju bil qurabu, yang artinya segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga adalah watuqda bil hawaij, yang artinya adalah segala kebutuhan bisa terkabulkan karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah
Watunalu birraghaib, yang artinya segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para penuduh, 4 kalimat tersebut syarat kesyirikan karena secara terjemahan mengandung pengakuan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, padahal yang sesungguhnya yang memiliki kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad bisa menghilangkan kesulitan, bisa menghilangkan bencana, bisa memenuhi kebutuhan, bisa mengabulkan keinginan. Bantahan dari ilmu sorof atau ilmu nahwu, dasar sholawat nariyah atau disebut sholawat taziyah atau sholawat tafrijiyah itu berasal bukan dari bahasa Indonesia, akan tetapi berasal dari bahasa Arab. Ia dikarang oleh ulama besar asal Maroko yang bernama Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi dan diamalkan melalui sanad yang mutasil, sanad yang berantai, yang bertemu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutasil dengan ulama-ulama di berbagai belahan dunia, tak terkecuali seorang mufti Mesir yaitu bernama Syekh Ali Jum'ah yang memperoleh sanad sempurna dari gurunya yang bernama Syekh Abdullah Al-Ghumar. Syekh Abdullah Al-Ghumar tersebut adalah seorang ahli hadis yang bertempat tinggal di Maroko. Ini diantaranya beberapa ulama-ulama yang mempunyai sanad untuk sholawat nariyah. Jika sholawat nariyah dianggap syirik, ada beberapa kemungkinan, diantaranya yaitu pertama, mungkin para ulama mengamalkan sholawat itu tak mengerti tentang prinsip-prinsip tauhid. Ini tentu mustahil karena mereka adalah ulama-ulama besar, sangat tidak mungkin kalau dia hanya ngawur-ngawuran menjalankan sesuatu tanpa sanad, tanpa dasar, itu tak mungkin. Kecuali kalau kita yang orang awam kadang ikut-ikutan, nggak tahu sanadnya itu ada enggak, hadisnya ada enggak, ayatnya ada enggak, yang penting kita ikut saja. Kalau kita ini adalah orang awam. Tapi mereka ulama-ulama besar sangat tidak mungkin kalau mereka mengamalkan sesuatu amalan yang tanpa adanya dasar yang kuat. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, pengarang sholawat nariyah termasuk para pengikutnya kemungkinan ceroboh dalam mencermati redaksi tersebut sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Kemungkinan ini juga sangat kecil sekali karena persoalan bahasa adalah perkara teknis yang tentu sudah dikuasai oleh mereka-mereka yang nyandang reputasi keilmuan dan karya yang tak biasa, ya. Mereka tidak gampang untuk menjalankan sesuatu amalan tanpa adanya redaksi yang jelas, tanpa adanya dasar-dasar yang jelas. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah bisa juga para penuduh yang justru ceroboh dalam menghakimi tanpa mencermati secara seksama dalil sholawat nariyah pada umumnya, ya, dalil sholawat pada umumnya, termasuk juga aspek redaksional dari sholawat nariyah. Mereka kadang yang menuduh bahwa sholawat nariyah itu syirik, sholawat nariyah itu bid'ah, sholawat nariyah itu tersesat. Kadang mereka tidak mencermati dasar-dasar ataupun dalil-dalil yang menganjurkan untuk berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat dari segi ilmu nahwu atau ilmu sorof, 4 kalimat di atas merupakan selah dari kata sambung isim mausul, yaitu alladzi yang berposisi sebagai naat atau menyifati kata-kata Muhammad. Jadi untuk menjernihkan persoalan, mari coba kita cermati satu persatu kalimat di bawah ini. Yang pertama adalah kalimat tanhalu bil uqadu. Yang kedua adalah watang fariju bil qurabu. Yang ketiga adalah watugda bil hawaiju, dan yang keempat adalah watunalu bihir roghaibu. Satu persatu. Kalimat pertama adalah tanhalu bil uqadu. Kalimat tanhalu bil uqadu ini
dalam kacamata ilmu nahwu atau kacamata sorok, ilmu sorok, kata tanhalu merupakan fi'il mudhari' dari kata inhala. Bentuk ini mengikuti wazan infa'ala yang memiliki fungsi, memiliki faedah li mutawa'ati fa'ala, artinya dampak dari kata fa'ala. Ya. Itu demikian penjelasan yang kita dapatkan bila kita membuka kitab sorok dasar, kitab yang paling dasar pelajaran dari kelas 4, kelas 5 ibtidaiyah yang bernama Al-Amsilah At-Tasrifiyah, karya ataupun karangan Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Contoh, ada kalimat kasratul zujaja fangkasaro yang artinya saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca itu. Kalimatnya ini ya, dengan bahasa lain ingkasaro bermakna pecah karena dampak dari tindakan subjek berupa saya yang memecahkan. Tanpa adanya saya maka kaca tidak akan pecah karena kaca itu saya pecahkan. Tapi kalimat saya itu biasanya disimpan, disembunyikan. Dengan bahasa lain ikatan-ikatan itu lepas karena Allah lah yang melepaskannya. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang melepaskannya, tapi Allah lah yang melepaskan. Karena ada kalimat yang menyimpan kalimat al-ladzi, ya, al-ladzi. Kemudian di sini kita mencermati bahwa wazan infa'ala mengandaikan adanya pelaku tersembunyi, karena ia sekedar ekspresi dampak atau akibat daripada pekerjaan sebelumnya. Kemudian kalau kalimat tanhalu bil uqadu itu dimaknai bahwa secara mutlak Nabi Muhammad SAW melepaskan ikatan-ikatan itu. Itu bagi mereka yang menuduh bahwa orang yang menjalankan amalan sholawat nariyah itu musyrik, karena mereka mengatakan memaknai kalimat watang fariju bil qurabu tanhalu bil uqadu itu maknanya adalah secara mutlak itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melepaskan ikatan-ikatan atau mengabulkan doa-doa atau mengijabah permintaan-permintaan seseorang. Itu makna yang dimiliki atau yang diketahui oleh mereka yang mengklaim bahwa kita yang mengamalkan sholawat nariyah itu tersesat atau musyrik. Ya. Kemudian kalimat yang kedua yang selanjutnya adalah watang fariju bil qurabu. Kalimat watang fariju bil qurabu itu juga senada dengan penjelasan di atas tadi. Ya, tang fariju merupakan fi'il mudhari' dari kata infaroja yang juga mengikuti wazan infa'ala. Ya. Faedahnya pun juga sama, limutawa'ati fa'ala. Artinya dampak dari kalimat fa'ala. Ketika dikatakan tan fariju bil qurabu maka dapat diandaikan bahwa farajallahul karba fan faroja. Dengan demikian Allah lah yang mampu ya menyingkap bencana. Allah lah yang mampu melepaskan kesulitan. Allah lah yang mampu menghilangkan kesusahan, bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah tuqdo bil hawaid. Kalimat tuqdo ini adalah fi'il mudhari' dalam bentuk pasif atau mabni majhul. Di dalam ilmu nahwu diterangkan bahwa fi'il mabni majhul tak menyembunyikan fa'il karena sudah dianggap, sudah diketahui atau disengaja disembunyikan karena kalimatnya itu sudah mafhum, sudah bisa diartikan. Kemudian kata al-hawaid menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'ilnya. Ini mirip ketika kita mengatakan anjing dipukul, maka kita bisa dengan mengandaikan adanya pelaku pemukulan yang sedang disamarkan. Jadi yang memukul anjing itu siapa? Kalau tiba-tiba anjing dipukul, maka secara otomatis mesti ada orangnya, ada pelakunya. Ya. Bisa juga si A, bisa juga si B, bisa juga si C. Dengan demikian
kita bisa mengandaikan kalimat lebih lengkap dari susunan kalimat tersebut, yaitu yaqdallohal hawaij. Artinya Allah akan mengabulkan kebutuhan-kebutuhannya. Allah akan mengabulkan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, di situ dalam selawat dalam selawat nariyahnya tuqda bil hawaid. Kalimat Allah disimpan, ya, diganti menjadikan bihi. Karena pelakunya adalah Allah. Allah yang mengabulkan doa kita, Allah yang mengijabah permintaan kita. Yang keempat adalah kalimat tunalu birrogoib. Penjelasan ini juga nyaris sama dengan kasus tuqda bil hawaid, ya, sama dengan keterangan-keterangan di atas, ya. Singkatnya bagaimana? Singkatnya Nabi Muhammad SAW adalah bukan secara mutlak, ya, memiliki kemampuan memberikan keinginan-keinginan, mengabulkan permintaan-permintaan, menjauhkan daripada balak-balak, bukan. Tapi karena Allah lah yang melakukan hal itu, yang dalam kalimat tersebut itu disembunyikan fa'il, disembunyikan karena dianggap sudah diketahui. Itu yang selama ini yang harus kita ketahui. Tapi lagi-lagi mereka yang tidak mengetahui tentang ilmu shorof, tidak mengetahui tentang ilmu nahwu, cara mengartikan mereka salah, akhirnya mereka tidak sadar kesalahan itu karena nggak mau belajar ilmu shorof, tidak mau belajar ilmu nahwu, ya. Akhirnya dia menjas bahwa amalan yang atau pengertian yang mereka ketahui itu benar, ya. Amalan yang kita lakukan atau pengertian yang kita ketahui ini salah. Akhirnya dia dengan mudah mengklaim bahwa kita yang selama ini menjalankan atau melaksanakan kegiatan pembacaan sholawat nariyah dianggap sesat atau dianggap musyrik. Alhasil dapat dipahami bahwa tuduhan syirik atas kalimat-kalimat itu sesungguhnya keliru, sesungguhnya salah. Sebab kemampuan melepas kesulitan, menghilangkan bencana, kemudian kesusahan, kemudian memenuhi kebutuhan dan mengabulkan keinginan-keinginan secara mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dimaksudkan pengarang selawat nariyah dengan susunan redaksi selawat yang tidak sembrono, yang tidak ngawur. Ya, hanya saja dalam redaksi selawat nariyah tersebut diimbuhkan kata-kata ataupun kalimat bihi yang berarti melalui atau perantara Rasulullah SAW sebagai bentuk tawasul atau sebagai bentuk perantara. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia memang memiliki logika khas masing-masing. Karena itu analisa redaksi Arab tanpa meneliti struktur bakunya itu bisa menjerumuskan kepada pemahaman-pemahaman yang keliru, bisa menjerumuskan kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Ya. Lebih-lebih terjerumus lagi bila seseorang membuat telaah, ya, mentelaah daripada kalimat itu yang tanpa didasari oleh pemahaman-pemahaman ilmu shorof dan pemahaman-pemahaman ilmu nahwu. Akhirnya mereka merasa benar dan berani menyalahkan orang lain. Padahal sebetulnya kalau mereka mau jujur saja, mau belajar ilmu shorof, mau belajar ilmu nahwu, maka mereka akan mengakui bahwa kesalahan itu ada dalam dirinya dan tidak berani mengklaim bahwa orang yang menjalankan sholawat nariyah itu adalah sesat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita berjalan terus kegiatan kita ini untuk menjalankan sholawat nariyah. Karena kita tahu betul dasar-dasar kita menjalankan sholawat nariyah. Walaupun toh di luar sana banyak mengklaim, banyak orang yang menjustifikasi tentang amaliyah kita ini dianggap syirik, dianggap musyrik, dianggap tersesat. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.